بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada malam hari ini dalam kajian kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang adab dan akhlak yang diwariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-104 tentang al-muslim mir'atu akhi. Muslim itu adalah cermin saudaranya, sehingga seseorang senantiasa membangun persaudaraan itu di atas an-nasihat, berusaha untuk membela saudaranya, menyelamatkan saudaranya dari hal-hal yang menjerumuskan dia dalam hal-hal yang memudaratkannya, dari kesesatan, penyimpangan. Sebagaimana kita menghendaki untuk diri kita kebaikan, maka demikian pula kita menginginkan pada saudara kita kebaikan. Sebagaimana kita tidak senang untuk menceburkan diri kita dalam kesesatan, penyimpangan, maka demikian pula kita tidak senang saudara kita demikian. Kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaikum.
kalian dahulu tersesat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian. Kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga manakala kaum muslimin membangun persaudaraan mereka di atas hadis ini, bahwa seorang muslim cermin bagi saudaranya, maka mereka akan senantiasa saling nasihat-nasihati, sehingga agama itu tetap terbangun, prinsip-prinsip Islam terjaga, dan syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditegakkan oleh hamba-hamba Allah. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-105 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-121 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Baldisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ma la yajuzu min al-la'ibi wal-mizah. Bab apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam bermain-main dan dalam bercanda, bersenda gurau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwa asal hukum bersenda gurau boleh. Ya. Asal hukum bermain seorang dengan saudaranya yang lain silahkan, diperbolehkan. Agama ini mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Dan di antara kemudahan agama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada kita untuk menikmati semua apa yang ada di muka bumi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Silahkan manfaatkan. Nikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka dari sini para ulama menyebutkan satu kaidah dibangun di atas ayat ini dan dalil-dalil yang lainnya. Al-aslu fil asya'il ibaha. Asal hukum dalam sesuatu itu hukumnya boleh. Makanan, minuman, pakaian, dan yang semisalnya, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan diharamkannya sesuatu itu. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab apa-apa yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang hendak bersenda gurau, bermain-main. Disebutkan apa yang tidak boleh, menunjukkan bahwa yang tidak boleh itu sedikit, yang boleh itu banyak. Sehingga yang banyak yang nggak perlu disebutkan, karena itulah asal hukumnya. Sama halnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ma yalbasul muhrim, apa yang dikenakan, pakaian apa yang boleh dipakai oleh seorang yang melakukan ihram, umrah atau haji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang tidak boleh. Padahal beliau ditanya tentang apa yang dipakai, apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim. Maka beliau menjawab yang tidak diperbolehkan. Nah, la yalbasul qamis, wala al-imamah, wala al-amaim, wala al-baranis, wala sarawilat. Tidak boleh seorang muhrim itu, seorang yang sedang berihram, memakai pakaian, yakni qamis, pakaian yang membentuk tubuh,
Tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Burnus pakaian jubah yang ada penutup kepalanya. Nah, tidak boleh pakai celana. Maka disebutkan oleh Nabi alaihissalam, pakaian-pakaian tidak diperbolehkan. Nah, sebab hukum asal pakaian, asal hukumnya boleh. Demikian pula yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kalian makan bangkai, makan darah, makan daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan hal-hal yang diharamkan, menunjukkan bahwa yang boleh itu banyak. Dan itu hukum asalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Asal hukum, seseorang ingin mizah, silahkan, bersenda gurau, diperbolehkan. Namun ada hal-hal yang harus dijaga. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipelihara. Jangan sampai seorang terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan pada kita bahwa agama ini tidak kaku. Tidak seorang ketika menjadi seorang muslim serius saja, tidak pernah senyum. Ya, ini keliru. Sebagian memahami kalau seorang sudah menjadi seorang muslim, jadi ahlu sunnah, nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa. Pokoknya ketemu serius terus, sehingga dahinya itu berkerut terus. Setiap ketemu kerut, sulit untuk tersenyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan meskipun engkau bertemu saudaramu muslim dengan wajah yang berseri-seri. Ini kadang-kadang yang menyebabkan timbulnya fitnah pada sebagian orang awam. Ketika melewati seorang yang dikenal suka hadir dalam pengajian ahlus sunnah, kalau ketemu itu gak pernah senyum. Sehingga orang curiga, ini teroris ini orang. Ini orang jangan-jangan temannya Muradi ini. Orang akhirnya curiga, iya kan? Kenapa? Karena dia sendiri, karena perbuatannya sendiri. Dahulu para ulama salaf, subhanallah, demikian banyak mereka orang-orang kafir masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak para sahabat, melihat akhlak para ulama salaf. Mereka menampakkan itu di hadapan masyarakat, bahkan keluarga. Terkadang dalam satu safar perjalanan beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha, bersama para sahabat, dan Nabi alaihissalam apabila beliau hendak melakukan perjalanan safar dan beliau hendak membawa istrinya, itu diundi terlebih dahulu. Siapa yang keluar gilirannya maka dialah yang dibawa. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan pada saat gilirannya safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dalam satu perjalanan ingin beristirahat, para sahabat itu dibiarkan pergi lebih dahulu. Sudah paham para sahabat, dibiarkan menjauh, baru kemudian Rasulullah bersama Aisyah lomba lari. Bermain bersama istri itu adalah hal yang sunnah. Mandi bersama istri Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aghtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dari tempat yang satu, dari bejana yang sama. Kadang-kadang rebutan gayung. Beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agar kemudian orang mengetahui bahwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini ada fushah. Ada kelapangan. Tidak ada kesempitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini satu hal yang memberatkan kalian.
An Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi Yazid bin Sa'id. Dari Abdullah bin Sa'id dari ayahnya dari kakeknya yaitu Yazid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya'ni yaqulu Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi." Jangan salah seorang kalian mengambil mata'a sahibihi. Mata' yani barang temannya. Mata itu sesuatu yang bermanfaat bagi seorang. Nah, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengambil barang milik temannya. Laiban, apakah karena bermain-main, wala jaddan, dan tidak pula dia mengambilnya dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, bermain-main dan tidak pula bersungguh-sungguh. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi, maka apabila salah seorang kalian mengambil tongkat sahabatnya, temannya, falyaruddaha ilaihi, maka hendaklah dia segera mengembalikan itu kepada temannya yang memilikinya. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adab Al-Mufrad, sebagaimana kita sebutkan ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab mizah bersenda gurau dengan teman. Sebagaimana kita sebutkan bahwa agama ini lapang. Agama ini luas. Tidak ada kesempitan. Senda gurau pun suatu hal yang diperbolehkan. Nah, oleh karena itu Jarir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Mundu aslamtu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mubtasiman." Semenjak aku masuk Islam, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Nah, lihat, setelah beliau masuk Islam, setiap kali beliau melihat Rasulullah mesti tersenyum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita, senyum itu sedekah. Senyum itu ibadah. Nah, asal ditempatkan pada tempatnya. Ya, ditempatkan pada tempatnya. Bertemu dengan saudara muslim, senyum. Nah, itu kebaikan, itu sedekah. Ya, jangan juga terlalu meluas. Difahami senyumnya kepada setiap orang. Pada perempuan, pada gadis-gadis juga senyum. Ini lain lagi pembahasannya. Karena sebagian ada yang memahami hal tersebut. Ya, sering-sering senyum, sering-sering senyum. Nah, sampai katanya ada pondok pesantren, itu kalau seorang tidak masuk, penjaganya perempuan. Wah, senyumnya, ya tahulah kalau perempuan tersenyum, laki-laki masuk ke dalam tambah senang. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah tentu di luar dari batasan syariat. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Senyum pada tempatnya yang disyariatkan. Nah, maka senda gurau adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada adab-adab. Di antara adab dalam senda gurau, seseorang tidak diperbolehkan berdusta. Ya, senda gurau tidak diperbolehkan
berdusta. Nah, oleh karena itu para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, engkau bersendagurau dengan kami. Ini kenapa demikian? Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am, walakinni la aqulu illa haqqa." Memang betul, saya bersendagurau dengan kalian. Namun saya tidak mengucapkan sesuatu kecuali benar. Kecuali benar. Beliau tidak berdusta. Nah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah dari hadis Anas bin Malik, suatu ketika ada seorang nenek tua datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian orang tua ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah yaj'alni min ahli jannah." Doakan aku agar kemudian aku termasuk di antara penghuni surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yadkhulul jannata ajuz." Nenek tua tidak akan masuk surga. Nenek tua tidak akan masuk surga. Tidak ada harapan bagi nenek dan kakek untuk masuk surga. Nah, pulang nenek ini dalam keadaan nangis, kesian. Coba lihat, Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai bersendagurau dengan nenek. Nah, beliau bersendagurau. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan kepadanya bahwa seorang muslimah apabila dia masuk ke dalam surga, dia tidak menjadi nenek, akan tetapi dikembalikan penciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muda kembali, lebih cantik daripada kondisinya ketika di dunia. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya kami mengembalikan penciptaan mereka, para wanita itu, sehingga kami menjadikan mereka itu terus dalam keadaan perawan. Ya, jadi wanita surga selalu dalam keadaan perawan. Tidak ada istilah pelepasan perawan, itu enggak ada. Nah, perawan terus dan terus menerus. Ya, tidak ada hentinya. Urban atraba, yakni dalam usia yang tidak begitu muda, tidak pula tua, pertengahan. Ya, yakni di masa kedewasaan seorang wanita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengindahkan penciptaan mereka. Rasulullah SAW tidak berdusta, ya kan? Tidak masuk surga nenek. Orang nenek tidak akan masuk surga. Artinya ketika dia masuk ke dalam surga, dikembalikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ihmilni." Wahai Rasulullah, bawa aku. Maksudnya bawa aku di atas kendaraan. Saya pengen ikut kamu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahmiluka ala waladin naqah." Sini. Saya bawa kamu, kita naik anak unta. Nah, kata sahabat ini, "Sama ada biwalidna, mau diapakan anak unta? Mana bisa kita naik di atas anak unta?" Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Wa hal talidul ibil illa nuh?" Bukankah setiap unta itu ada ibunya? Jadi seberapa tua pun unta itu tetap anak unta karena punya ibu. Ya, walaupun besar, walaupun dewasa, tetap saja disebut anak unta karena ada ibunya. Jadi Rasulullah SAW tidak berdusta, iya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang sendagurau dengan anak-anak. Ya, Abu Umayyah ketika burungnya meninggal, maka Rasulullah SAW menghibur anaknya Ummu Sulaim, saudaranya Anas bin Malik. "Ya Abu Umayyah, ma fa'ala Nughayr?"
wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil ini? Nah, di sini para ulama mengambil faedah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersenda gurau dengan anak kecil. Nah, maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk menjelaskan kepada kita bahwa senda gurau adalah hal-hal yang diperbolehkan. Namun syaratnya tidak diperbolehkan seorang itu berdusta. Adapun kalau dia berdusta, maka ini menjadi haram. Senda gurau yang diharamkan. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsul qauma fayadzib." La wailun lilladzi yuhadditsul qauma fayadzib liyadhhaka bihil qaum. Wailul lahu thumma wailul lahu. Celaka, binasa orang yang memberitakan, mengabarkan sesuatu kepada manusia, lalu dia berdusta dengan tujuan agar orang tertawa. Ngarang, buat cerita dusta supaya orang tertawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wailul lahu thumma wailul lahu. Celaka baginya, celaka baginya. Nah, celaka baginya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ancaman keras bagi seorang. Apabila dia hendak bercerita senda gurau, silakan, tapi jangan sampai berdusta. Nah, membuat cerita sendiri, ngarang-ngarang sendiri, ya. Tidak ada wujudnya, tidak ada kejadiannya. Tujuannya hanya agar kemudian orang berdusta. Nah, termasuk pula diantaranya apa yang dilakukan oleh para pelawak-pelawak kita. Cari makan untuk melawak. Nah, bikin supaya orang berdusta. Apa? Supaya orang tertawa. Laki-laki jadi perempuan, pakai rok, terus didandan sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya orang tertawa. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ada yang jadi ini, ada yang macam-macam. Nah, maka ini adalah hal-hal yang tercela. Oleh karena itu lebih buruk lagi kalau ada seorang pelawak jadi ustadz. Ya, sudah jadi pelawak jadi ustadz lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, semakin banyak ceritanya, tujuannya supaya orang banyak tertawa. Allahul musta'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana masiha." Aku menjamin, kata Nabi alaihi wasallam, rumah di dalam surga, di tengah-tengah surga, bagi kalian mengambil tongkat temannya, hendaknya dia kembalikan. Disebutkan oleh Nabi SAW tongkat untuk menyebutkan sesuatu yang paling ringan, paling murah. Ya, biasanya seorang mungkin ya karena dia butuh tongkat, sehingga dia kemana-mana pakai tongkat. Nah, sengaja dipermainkan, diambil tongkatnya. Nah, akhirnya sahabat ini mencari kemana tongkatnya. Yang lebih dari itu, lebih tidak diperbolehkan lagi tentunya. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Yang lebih dari tongkat. Ngambil HP orang. Ya. Apalagi? Ngambil jam orang. Ngambil apa saja. Sendal orang. La'iban wala jaddan. Apakah dia bermain-main atau bersungguh-sungguh? Tidak diperbolehkan. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Nah, bermain-main atau bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalau dia bermain-main, ya, nah, akan menimbulkan permusuhan. Iya kan? Mungkin akhirnya pemilik barang ini marah. Kemana? Menyebabkan saudaranya itu sedih saja, itu sudah tidak diperbolehkan.
Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memberi manfaat kepada seorang muslim itu adalah suatu kebaikan. Memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang muslim itu adalah kebaikan. Maka sebaliknya, membuat seorang muslim itu bersedih itu keburukan. Ketika dia mencari barang, berarti kan sudah muncul perasaan sedih. Waduh, barang anak hilang. Pengen nuduh temannya kadang-kadang berat. Nah, barang anak hilang. Akhirnya dia berusaha mencari. Kalau dibiarkan terus mencari sampai capek, kesian, baru setelah itu diberikan, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dia akan marah, kurang ajarnya orang, ya. Akhirnya mungkin akan menimbulkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan, dan ini adalah kemudaratan. Nah, yang tidak diperbolehkan, membuat marah seorang muslim. Itu kalau dia melakukannya bermain-main, bersenda gurau. Kalau dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya berarti pencuri. Iya kan? Sungguh-sungguh dia ambil, beneran ini. Ya berarti pencuri dong. Nah, dan ini tidak diperbolehkan pula. Kedua-duanya tidak diperbolehkan, ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Ya. Kadang-kadang subhanallah, ini sering terjadi. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka ini, hadis ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Senda gurau diperbolehkan, silakan, tapi ada batasnya. Jangan sampai seorang itu berdusta. Jangan sampai seorang mengambil barang milik temannya. Demikian pula tidak diperbolehkan seorang itu bersenda gurau dengan mengeluarkan celaan. Mengeluarkan celaan. Nah, sebab Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Dan ini umum. Ya. Kadang-kadang subhanallah kita melihat itu luar biasa. Ya, mungkin karena dianggap sebagai temannya sendiri sudah. Monyet. Nah, ya karena tiap hari dipanggil monyet juga. Nah, dia nggak marah. Nah, ada apa anjing katanya. Nah, sehingga ya persahabatan antara monyet dan anjing akhirnya. Allahumma musta'an. Ya. Atau yang semisalnya, kawan. Ini contoh saja. Kalau kita lihat pada kenyataan banyak. Nah, kadang-kadang seorang subhanallah kata-kata yang keluar itu nggak dijaga. Nah, sedikit keluar cepat. Ya, mencela. Sedikit lagi keluar cepat lagi. Nah, sehingga kadang-kadang ini orang mau dijadikan teman tapi nyakitin terus. Nah, bikin sakit hati ya kan. Nah, sehingga orang kadang-kadang menimbulnya rasa hasad, dengki di dalam hati. Yang tadinya mereka baik, akur, akhirnya berubah menjadi kebencian disebabkan karena senda gurau yang keluar dari batasan yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ini ada pertanyaan, mandi bersama istri adalah sunnah. Mandi bersama di kamar mandi sementara anak-anak sudah besar-besar dan menyaksikan orang tuanya mandi bersama. Bagaimana tanggapan anak-anak? Ya, makanya kalau bermain yang cantik. Nah, jangan terlalu jujur sama anak-anak. Semuanya divulgarkan, ya tidak, ada batasan-batasannya. Ya, nah, ya bagus juga cara-cara sebagian mereka yang buat rumah kamar, ada kamar mandinya. Ya, sehingga tidak terganggu ya. Nah, sehingga masyaallah rahimakumullah ya, tentunya seorang lebih mengetahui keadaan dirinya ya, kapan dia bertemu dengan keluarga, kapan dia bermain dengan keluarganya, dan tidaklah menghalangi adanya anak-anak ya. Tentu ada waktu, jangan juga di depan anak-anak vulgar ya, tidak sepantasnya
Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, kepada anak-anak yang masih kecil sudah diajar hal-hal yang istilahnya tidak senonoh, tidak sepantasnya diperlihatkan kepada anak-anak. Ya, tentu seorang menempatkan masing-masing keadaan pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.